Berbi pusing bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di Fuck You, fakta buat kamu. Jadi hari ini kita akan membahas salah satu peristiwa paling penting di Kalimantan Selatan, yaitu Perang Banjar. Perang ini bukan hanya tentang perang melawan penjajah, tetapi juga tentang semangat rakyat Banjar untuk membela tanah mereka sendiri. Dan hari ini aku gak sendirian, udah ditemenin oleh 4 narasumber yang sudah siap bagi ceritanya dan pandangan mereka tentang perang ini. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama. Ini ada siapa? Halo, saya Novita. Saya seorang ahli sejarah. Saya sudah cukup lama meneliti tentang perlawanan rakyat Kalimantan termasuk perang Banjar ini. Hai, saya Rika. Saya mahasiswa sejarah lokal. Di sini saya akan membahas tokoh penting, terutamanya sosok Pangeran Antasari. Halo, saya Yunet, seorang pemerhati budaya Kalimantan. Saya ingin membahas bagaimana budaya dan nilai-nilai masyarakat Banjar menjadi kekuatan dalam menghadapi penjajahan. Halo, saya Sari Ramadan. Saya pernah memerankan kisah tentang perang Banjar. Dari perang tersebut saya banyak belajar tentang nilai-nilai semangat perjuangan mereka yang luar biasa. Oke, untuk sudah ya narasumber kita hari ini, kita mulai dulu dari yang pertama, itu ada Novita. Novita, tolong jelaskan awal mula terjadinya perang Banjar ini. Baiklah, Perang Banjar terjadi pada tahun 1859 yang dimana masyarakat Belanda sudah mulai ikut campur tentang urusan Kesultanan Banjar, dan mereka berhasil menyingkirkan Pangeran Hidayatullah dan menggantikannya dengan sekte Belanda. Sebenarnya apa sih tujuan mereka menggantikan Pangeran Hidayatullah dengan sekte Belanda tersebut? Ternyata hal tersebut merupakan bentuk pembelaan masyarakat Belanda agar mereka terus berpihak kepada masyarakat Belanda tersebut. Dan juga ternyata hal tersebut membuat masyarakat Banjar merasa terhina dan mereka menganggap hal tersebut sebagai bentuk penjajahan dan ketidakadilannya dari sekte Belanda kepada masyarakat Banjar. Oh, berarti mereka itu berjuang bukan hanya untuk kekuasaan gitu ya, tetapi tentang harga diri dan juga kedaulatan bangsa. Oke. Iya betul, bentuk perlawanan tersebut adalah bentuk penolakan masyarakat Banjar terhadap intervensi dan bentuk penindasan bagi masyarakat Belanda terhadap masyarakat Banjar. Oke, kalau kita bicara tentang tokoh penting nih ya, siapa sosok yang sering menonjol dalam perang ini? Baik, sosok utamanya adalah Pangeran Antasari. Beliau adalah pangeran perlawanan rakyat Banjar yang semuanya terkenal dengan hidup untuk Allah dan mati syahid di jalannya, menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi rakyatnya. Selain itu, masyarakat Banjar juga berpegang pada nilai budaya dan juga agama yang kuat. Mereka percaya melawan penjajah bukan sekedar perang, melainkan tanggung jawab moral dan spiritual. Wah, bagian ini paling saya suka karena mereka itu berperang bukan tentang senjata saja, tetapi tentang keyakinan, keberanian, dan budaya yang bikin itu beda. Nah, Sari kamu pernah menjadi salah satu peran dalam drama di sekolah ya, yaitu perang menjadi rakyat Kalimantan dalam perang Banjar nih. Gimana rasanya ketika memerankan peran itu? Rasanya sangat luar biasa. Mereka berperang dengan menggunakan senjata yang sederhana, tapi dengan semangat yang begitu besar. Masyarakat Banjar pada saat itu tidak takut dengan mati, tapi mereka hanya takut kehilangan kehormatan mereka. Secara militer, masyarakat Belanda memang berhasil menguasai wilayah tanah Banjar. Tapi semangat masyarakat Banjar tidak pada sampai situ saja. Mereka menjadikan bentuk perlawanan tersebut sebagai inspirasi bagi seluruh masyarakat yang ada di wilayah Indonesia. Wah, keren banget ya. Padahal mereka secara fisik itu udah kalah, tetapi semangat mereka itu tetap membara gitu. Dan dari cerita ini kita bisa belajar ya bahwa perjuangan itu bukan tentang kekuasaan saja, tetapi tentang keyakinan, keberanian, dan kesatuan. Dan
Waspada